Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Rehan dari kelas Elektronika 4B. Saya di sini akan membuat video tentang aplikasi motor listrik pada kehidupan sehari-hari. Oke, langsung saja. Motor listrik pada vakum. Pada kali ini saya akan menggunakan motor listrik pada vakum. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan dasar-dasarnya, yaitu motor satu fasa. Motor satu fasa ini banyak sekali digunakan pada peralatan rumah tangga, misalnya kipas angin, mixer, blender, pompa air, air conditioner atau AC, gerinda, bor, bahkan mesin cuci dan mesin jahit. Juga menggunakan motor satu fasa dan masih banyak lainnya, contoh yang belum disebutkan. Nah, yang di belakang ini adalah contoh gambar motor ya. Nah, kalau kita menjelaskan tentang jenis-jenis motor satu fasa itu ada 4 jenis. Yang pertama itu ada motor kapasitor, yang dimana motornya itu ada kapasitornya. Yang kedua ada motor fase belah atau motor split fasa. Nah, motor split fasa inilah yang akan nanti saya jelaskan. Untuk yang ketiga itu ada motor universal. Yang keempat itu ada motor kutub bayangan atau shaded pole. Nah, motor yang digunakan pada vakum ini adalah jenis split fasa atau motor fase belah. Yang di bawah ini adalah contoh bentuknya ya, bentuk motor pada vakum. Dia ada kipasnya dan ada motornya. Dan kipasnya ini berfungsi untuk menyedot debu dan sekaligus mendinginkan motornya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan prinsip kerja pada motor fase belah. Motor jenis ini bekerja berdasarkan beda fasa atau kumparan bantu berupa induktor dengan resistor dengan kumparan utama. Jika kumparan bantu ini ditempatkan secara paralel dengan beda utama, maka akan menghasilkan beda fasa di bawah 90 derajat. Setelah motor hidup, maka arus akan mengalir pada kumparan bantu dan kumparan utama. Setelah kecepatan motor mencapai 75%, maka saklar sentrifugal akan otomatis memutus arus yang akan mengalir pada kumparan bantu, sehingga kumparan utama saja yang bekerja. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian pada motor fase belah. Bagian pada motor fase belah ini ada 3. Yang pertama stator. Stator adalah bagian motor yang diam. Di bagian dalamnya terdapat alur-alur untuk menempatkan gulungan utama dan gulungan bantu. Diameter kawat gulungan utama umumnya lebih besar daripada diameter kawat gulungan bantu. Nah, yang kedua adalah rotor. Rotor yang digunakan adalah tipe gulungan sangkar tupai, yang pada salah satu ujungnya dilengkapi dengan kipas, fungsinya untuk mendinginkan saat waktu motor bekerja, dan rotor juga dilengkapi dengan alat mekanis yang dapat mendorong saklar sentrifugal. Nah, yang ketiga itu adalah saklar sentrifugal. Pada motor dalam keadaan diam, saklar sentrifugal ini akan tertutup, atau yang biasanya yaitu berjenis NC atau normally close. Nah, saklar sentrifugal ini akan memutus arus yang mengalir ke gulungan bantu atau kumparan bantu apabila motor sudah mencapai kecepatan sekitar 75% dari kecepatan maksimalnya. Sehingga motor akan bekerja oleh kumparan utama saja. Itu dikarenakan kumparan bantu itu berguna untuk sebagai starting awal saja ya, karena starting awal itu kan memiliki arus yang besar ya. Nah, ini adalah contoh bagian-bagian pada motor fase satu belah, motor fase satu fasa. Nah, ini contohnya motor fase belah satu fasa. Nah, terlihat di sini yang merah ini adalah kumparan bantu ya. Yang merah ini kumparan bantu atau starting winding dalam bahasa Inggrisnya, yang berfungsi untuk kumparan bantu atau kumparan awal untuk membantu saat start. Nah, main winding ini adalah kumparan utama.
yang dimana dia akan terus hidup dan akan memutar motor. Nah, squirrel check rotor ini adalah sangkar tupai tadi, yang rotor yang berbentuk sangkar tupai itu. Inilah bentuknya. Nah, yang dibilang saklar sentrifugal tadi, ini contoh bentuknya saklar sentrifugal. Dia awalnya pada saat pertama kali start atau mulai, dia itu NC, itu normally close. Jadi kalau pertama kali hidup itu emang aktif. Nah, saat dia 75% kecepatan motornya, maka dia akan putus. Dia akan NO. Nah, ini adalah contoh rangkaian. Terlihat di sini ada saklar sentrifugal yang terpasang seri dengan saklar dengan kumparan bantu atau starting winding. Dan ini adalah, yang biru ini adalah kumparan utama ya, atau main winding. Yang di tengah ini adalah motornya. Baik, sekian untuk presentasi saya pada aplikasi motor listrik pada kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.